Oke, saya ingin mulai dengan bertanya, siapa yang berpikir bahwa logika dan iman itu bertentangan? Coba yang pernah berpikir begitu, coba raise hand di sini. Mungkin berpikir kalau kita pakai logika ya berarti nggak beriman. Kalau kita pakai iman, otomatis nggak pakai logika. Siapa yang berpikir demikian? Gak apa-apa ya, nggak usah takut salah. Justru di hari ini kita belajar nih. Ya, coba raise hand lagi. Kalau memang pernah, oke, saya nggak langsung jawab pertanyaan ini sekarang, tapi nanti akan terjawab dengan pembahasan materi hari ini. Kalau belum jelas tentang ini, nggak apa-apa, nanti di Q&A masih ada kesempatan. Ya, sebelum membahas tentang logika, saya ingin menjelaskan dahulu tentang konsep apologetika yang tepat, ya, yang biblical, sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, bagi yang belum tahu apologetika itu apa, saya ingin memulai dengan pertanyaan ini juga ya. Tolong raise hand lagi nih, yang mau ya. Sorry, sebelum ke pertanyaannya, ini nanti di sesi-sesi berikutnya, ini semua tentang apologetika ya. Jadi kita ada 6 sesi. Yang hari ini kan yang pertama, nanti ada 6 sesi berikutnya. Ini semua tentang apologetika. Oke, kita mulai ya pertanyaannya. Siapa di sini yang berniat penginjilan? Coba raise hand. Kok saya nggak lihat sama sekali ya? Ini aduh gawat nih. Masa nggak berniat penginjilan nih semuanya? Aduh, dicatat nih Pak Petrus. Siapa aja ini yang angkat tangan dan yang enggak nih? Penginjilan itu bukan opsional ya, itu wajib. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Masih ingat ya, di Alkitab ada, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus yang bilang, bukan kata saya. Jadi, dimanapun Bapak dan Ibu, kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, tentu harus penginjilan ya. Jadi ini bukan opsional. Nah sekarang, apa hubungannya nih apologetika dan penginjilan? Mungkin bagi yang pernah penginjilan, pernah nggak menemui pertanyaan seperti ini? Ini umum nih ya, pertanyaannya diajukan oleh orang ketika kita menginjili, terutama kepada anak muda. Di Alkitab kan banyak kontradiksi. Mengapa Alkitab disebut firman Tuhan? Terus tolong berikan bukti-bukti keberadaan Tuhan. Katanya Tuhan ada. Ya jangan cuma ngomong, tolong berikan bukti. Jika Tuhan ada, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Ini pertanyaan udah dari dulu sekali, dari zaman sebelum Masehi udah ada. Kita perlu bisa menjawabnya dengan tepat. Nggak boleh asal-asalan. Kenapa banyak agama yang, sorry, kenapa agama yang benar hanya Kristen? Kan agama ada banyak di dunia. Kemudian, kok di Islam diajarkan bahwa Yesus tidak mati di salib? Sedangkan di Kristen diajarkan Yesus mati di salib. Jadi mana ini yang benar? Kan segala sesuatu, benar atau salahnya bersifat relatif, termasuk kepercayaan. Jadi kenapa harus percaya Yesus? Adakah bukti Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Ini kan kita nggak bisa main bilang ya orang mati bangkit dari kematian. Ya buktinya apa? Katanya sains kan orang mati yang nggak bisa hidup lagi. Nah ini kita perlu jelaskan. Kemudian, mengapa percaya Alkitab bukan kitab suci agama lain? Yang nggak bisa bilang, ya pokoknya Alkitab yang benar. Nah ini nggak bisa. Bukankah modern science berkontradiksi dengan Alkitab? Contoh, teori evolusi, penemuan manusia purba, dan juga teori multiverse ini yang benar-benar lagi populer. Jadi inilah pentingnya apologetika, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang tadi diajukan. Dan itu baru contoh ya, belum semua. Jadi apa itu apologetika? Ini ayatnya di Alkitab. Dari 1 Petrus 3 ayat 15 mengajarkan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itu saya garis bawain ya kata kuncinya. Kata pertanggungan jawab dalam bahasa Inggris itu make a defense. Dalam bahasa Yunaninya artinya itu apologia, yang adalah apologetika. Jadi apologetika itu sama dengan pembelaan. Pembelaan terhadap apa? Terhadap iman kita.
Itu kata kuncinya yang saya garis bawain tentang pengharapan, yaitu Injil maksudnya di sini. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Apologetika sebetulnya kalau disingkat itu adalah penjelasan rasional yang relevan untuk membela Injil dengan halus. Dan tentunya apologetika itu bukan sekedar ilmu untuk berdebat. Ini kesalahpahaman umum ya yang sering terjadi di gereja-gereja, terutama di Indonesia. Menganggap apologetika itu ilmu yang berdebat atau kasar. Karena memang banyak YouTuber sekarang yang mengaku sebagai ahli apologetika dan membuat konten-konten yang disampaikan dengan kurang bertanggung jawab, terutama dengan cara yang kasar. Maka tidak heran ada orang salah kaprah nih tentang apologetika. Padahal sekali lagi ya, tadi ayatnya jelas. Mengajarkan apologetika harus dengan lemah lembut dan hormat. Nah itu diingat ya kata kuncinya. Jadi nggak boleh kasar. Dari apologetika kita belajar untuk memberikan jawaban yang logis dan sesuai kenyataan. Bukan hanya tergantung perasaan atau preferensi. Jadi nggak boleh mau-maunya kita. Yang penting kita seneng jawabannya, kita kasih ke orang. Nggak boleh. Kemudian jawaban apologetika juga harus relevan dan menarik untuk lawan bicara kita. Dan tentu tidak semua topik teologis relevan dalam apologetika. Nggak semua. Kenapa saya bilang nggak semua? Batasannya itu topik-topik yang berkaitan dengan penginjilan, yang berhubungan. Katakanlah ini topik yang keren di kekristenan, misalnya tentang akhir zaman. Ya itu kan tidak terlalu berhubungan dengan penginjilan. Jarang orang bertanya tentang itu ketika kita menginjili. Yang nggak perlu dibahas, itu bukan topik apologetika. Dan tentu yang terakhir, apologetika itu perlu memperkenalkan kelebihan dan keindahan kekristenan. Bukan hanya kelebihan ya, tetapi juga keindahannya. Kita perlu highlight supaya orang tertarik. Mengapa apologetika itu penting? Yang pertama, untuk menyingkirkan hambatan intelektual dalam penginjilan. Karena banyaknya tantangan dari pihak non-Kristen, entah dari ateis atau dari agama-agama lain. Dan tentu untuk meluruskan kesalahpahaman tentang kekristenan. Kebanyakan orang yang di luar sana itu salah paham tentang kekristenan. Contohnya ada yang bilang begini, Kristen sama saja dengan agama lain. Padahal jelas berbeda, sangat berbeda. Yang kedua, ada orang bilang ateis itu pintar, kalau orang beragama itu bodoh. Yang ketiga, saya tidak bisa percaya Alkitab, karena Alkitab bertentangan dengan sains. Ini juga salah. Nah ini padahal ini semua kesalahpahaman. Kita perlu luruskan dengan apologetika. Nah ini juga sering ditanyakan oleh orang. Apakah apologetika bisa membuat orang bertobat? Sebetulnya jawaban singkatnya itu yang membuat orang bertobat adalah Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus, hanya Tuhan. Tetapi jangan salah. Melalui pelayanan apologetika, orang bisa menjadi lebih dekat dengan Kristus. Karena misalnya kaum intelektual, mereka ada hambatan nih ya dalam pemikiran mereka, kita bisa luruskan dengan apologetika. Jadi apologetika ini adalah alat penginjilan. Jadi kita jangan anti, ada yang bilang, oh apologetika itu tidak bisa dipakai karena tidak bisa menobatkan orang. Ya memang betul, yang mempertobatkan orang Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai metode apologetika. Ini contohnya ya. Ada yang pernah tahu orang ini? Anthony Flew. Beliau adalah seorang filsuf yang terkenal ya. Ini orang sangat pintar. Beliau adalah mantan ateis. Dan dia menjadi percaya Tuhan karena dia sering berdialog dengan ahli apologetika di Amerika. Dan dia menjadi percaya Tuhan. Walaupun belum jadi Kristen ya. Tetapi dia mengakui ada Tuhan. Ya minimal dia dari seorang ateis berubah menjadi agnostik. Kemajuan loh ya. Belum sempat jadi Kristen, tapi sudah percaya Tuhan. Itu buktinya ada yang di paling kanan. Buktinya itu dia tulis buku yang berjudul There is a God. Itu no-nya dicoret ya. Nah kemudian ini ada di Los Angeles Times juga ditulis. Itu scientific discoveries about the complexity of DNA led him to believe there was an intelligent creator. Jadi maksudnya itu Anthony Flew ini ketika mempelajari struktur DNA, dia sadar bahwa ada pencipta yang sangat pintar. Di sini dia
give up, dia punya ateisme. Oke? Ini contoh pelayanan apologetika bisa berguna. Contoh lain ya, ini mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar almarhum ya, ini orangnya sudah almarhum. Beliau adalah mantan Muslim yang menjadi apologis Kristen akhirnya. Ini sangat bagus ya bukunya itu yang saya tampilkan di sebelah kanan. Ini boleh baca tuh. Kemudian, ini juga terkenal, namanya Lee Strobel. Juga mantan ateis. Dulu singkatnya itu beliau itu dulu dia seorang jurnalis yang istrinya bertobat terima Tuhan Yesus dan dia nggak terima. Dia mau membuktikan kepada istrinya secara logika, secara rasional bahwa kekristenan itu salah dan hanya kebodohan, hanya superstitious. Kemudian dia pelajarin Alkitab, sejarah kekristenan, dan dia bertanya ke berbagai sumber. Tapi singkat cerita, akhirnya dia malah bertobat. Jadi ini contoh di mana apologetika itu bisa berguna. Itu kalau mau lihat ya dari Ristrobel itu di kanan tuh ada bukunya dan yang paling kiri itu ada filmnya. Saya pernah nonton itu. Itu dulu waktu saya nonton masih di DVD. Oh bagus banget. Jadi harus nonton. Kemudian ada contoh lain ya. Ini Francis Collins, juga mantan ateis. Ini title-nya itu dibaca di paling atas. Beliau adalah Direktur of Human Genome Project di Amerika. Beliau adalah saintis yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Dan ini pernah dapat penghargaan dari Presiden Amerika. Itu fotonya di tengah, disalami sama George Bush. Intinya, dia pun sekarang menjadi apologis Kristen. Apologis itu ahli apologetika. Jadi ini contoh di mana pelayanan apologetika bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa apologetika itu penting? Yang tadi yang pertama sudah ya, untuk meluruskan hambatan intelektual. Sekarang yang kedua nih, memperkuat fondasi iman kita. Yang pertama tadi, untuk meluruskan hambatan intelektual seseorang, ini kita dalam penginjilan. Kalau sekarang yang kedua ini, kita untuk memperkuat fondasi iman kita sendiri. Itu kita perlu juga apologetika. Karena banyak gereja dan orang Kristen itu tidak memahami kepercayaan mereka dengan baik. Termasuk saya dulu. Saya udah belajar apologetika ya dari pendidikan formal dan tidak formal itu kurang lebih 15 tahun. Sebelumnya saya juga nggak terlalu paham tentang Alkitab, tentang doktrin Kristen, sejarah Kristen, saya nggak terlalu paham. Tapi setelah belajar apologetika, saya jadi mau nggak mau belajar itu semua. Jadi berguna untuk pembelajaran kita pribadi. Dan tentunya untuk menangkis serangan dari non-Kristen. Contohnya nih ya, kita mungkin pernah melihat ya, kita sendiri nih ya, bukan di penginjilan. Pernah dengar tentang naturalistic science seperti Darwinian evolution atau teori multiverse. Nah, kalau kita nggak belajar apologetika, kita membaca begini, ini kita bisa goncang imannya. Terus di entertainment misalnya. Misalnya di Hollywood, dia buat film Da Vinci Code, itu yang paling terkenal ya. Di sana mereka menuliskan fiksi, tetapi mengatakan bahwa Alkitab itu hanya teori konspirasi. Dan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan Yesus tentunya tidak bangkit. Dan ini banyak orang percaya, karena mereka tidak mengerti dan tidak belajar. Jadi penting kita sendiri belajar. Dan juga di sosial media sekarang, banyak YouTuber itu anti-Kristen. Mau dari agama-agama lain, dan juga dari ateis, itu banyak sekali. Dan mereka sengaja menyerang kekristenan. Contohnya, ayat Alkitab yang kelihatannya ini agak aneh, sepertinya ada terlihat seperti kontradiksi, sengaja dipelintir untuk menjatuhkan orang Kristen. Itu berkali-kali saya lihat. Tapi sedihnya, banyak orang Kristen percaya, dan dia langsung meninggalkan imannya. Itu saya berkali-kali lihat. Online ya saya lihat. Jadi tujuannya ini belajar apologetika untuk mencegah apostasi. Kalau kalaupun ya kita tidak mau belajar banyak nih ya, kita harus punya motivasi untuk belajar apologetika untuk mengajarkan anak kita. Karena anak-anak kita pun butuh untuk belajar ini. Ini pertanyaan umum ya yang sering dibahas di gereja juga ya, di dalam intra kekristenan ini. Kok Trinitas bisa tiga tapi satu? Kan itu kontradiksi. Mengapa Tuhan membiarkan Adam jatuh dalam dosa? Apakah dinosaurus hidup bersama Adam dan Hawa?
Ini kebetulan saya secara rutin ada membimbing guru-guru dari SD, dari sampai SMA. Ini guru agama. Ini pertanyaan itu paling sering muncul dari anak SD sampai SMA. Kenapa di Kristen banyak denominasi? Dan mana yang benar? Bapak dan Ibu tahu, denominasi Kristen itu ada puluhan ribu. Puluhan ribu ya, bukan hanya Kristen Protestan dan Katolik. Bukan loh. Berapa puluh ribu. Dan itu benar loh. Jadi kita perlu bisa menjawab. Kemudian, kenapa Tuhan yang baik bisa meminta bangsa Israel untuk menumpas habis bangsa Kanaan? Katanya Tuhan baik. Atau jangan-jangan Tuhan kita sama aja sama Tuhan agama sebelah yang ngajarin untuk berjihad. Nah, gimana? Nah, apakah adil orang yang berdosa di bumi harus dihukum selamanya di neraka? Ini ini kan harus kita bisa jawab ya. Mengapa Tuhan tidak kelihatan dan tersembunyi dan bahkan seperti tidak merespon doa-doa saya? Dan ini juga sering ditanyakan oleh anak muda. Jika alien benar ditemukan, apakah Yesus juga mati untuk mereka? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tadi ini kita juga harusnya tertarik ya untuk belajar. Dan pentingnya belajar apologetika juga saya ingin sharing nih dari buku ini. Ini ditulis oleh salah satu profesor saya waktu di Biola University, namanya Sean McDowell. Ini menuliskan buku ini. Ini bukunya membahas terutama tentang Gen Z. Bagi yang tertarik pelayanan ke Gen Z, perlu baca buku ini sebetulnya. Ini sangat bagus. Dan di buku ini ada di survei nih tentang Gen Z ya. Hasilnya ini saya paparkan. Disebut Gen Z itu adalah the least religious generation in America. Jadi maksudnya generasi ini yang udah paling gak beragama dan udah gak mau ke gereja, lebih sekuler. Dan sekitar 50-70% anak muda di youth group meninggalkan gereja ketika kuliah. Kok bisa ya? Ketika disurvei mengapa mereka meninggalkan gereja, contoh alasan populernya adalah tidak cukup bukti adanya pencipta alam semesta. Saya sekarang sudah jadi ilmuwan, saya tidak percaya mujizat. Saya percaya teori evolusi, bukan Alkitab. Saya menyadari cerita di Alkitab lebih seperti Santa Claus. Saya tidak percaya ada Tuhan yang baik yang bisa membiarkan begitu banyak kejahatan dan penderitaan. Nah, ini semua komentar dari mereka ya anak muda ya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan. Nah, ini pertanyaan sering nih ya ketika juga ditanyakan oleh orang gereja, terutama ketika saya ngajar apologetika, ini sering keluar. Bukankah cukup kita beriman saja? Gimana nih, cukup atau enggak? Jawabannya yang nggak cukup. Ini diajarkan sendiri di Alkitab. Iman kita perlu dipertanggungjawabkan. Kita perlu bisa menjelaskan ke orang lain mengapa kita percaya apa yang kita percayai. Dan tentu logika dan bukti itu sama dengan fondasi iman, bukan lawannya. Ingat tadi pertanyaan yang saya tanya di awal ya. Logika dengan iman itu tidak bertentangan. Tapi logika itu akan menjadi fondasi iman. Memperkuat. Bukan menjadi lawan. Jadi kita jangan memusuhi logika dan apologetika. Itu jangan. Nah ini buktinya paling kuat ya dari Alkitab. Tuhan pun menunjukkan bukti rasional. Nah kita ini harus baca Alkitab baik-baik ya. Supaya kita ngerti. Contoh Yahweh kepada Musa. Apakah Yahweh cuman nongol depan Musa, aku ini Tuhan, ayo kamu ikut saya. Nggak dikasih bukti apa-apa. Nggak begitu loh. Langsung dikasih bukti, tongkat bisa jadi ular. Kemudian 10 tulah. Kemudian laut bisa dibelah. Supaya apa? Supaya Musa dan bangsa Israel itu bisa melihat bahwa Tuhan itu benar Tuhan. Ini bukan cuma suara-suara di kepala saya nih. Jadi kemudian Yesus juga kepada pengikutnya. Dia juga menunjukkan mujizat yang spektakuler supaya orang percaya. Emang ada ceritanya di Alkitab, misalnya Tuhan Yesus lagi mengajak misalnya Petrus gitu ya. Ya, ayo Petrus kamu ikut saja saya. Petrus saya tanya, kenapa? Kamu siapa? Aku ini Tuhan. Kamu percaya aja. Kamu beriman aja. Pokoknya saya mah Tuhan, kamu nggak akan rugi ikut saya. Emang kayak begitu yang diajarkan Alkitab? Ya enggak. Sama Tuhan ditunjukkan mujizat. Lagi menjala ikan, nggak dapet ikan, dikasih ikan langsung. 1 ton itu mungkin ikan. Jadi dia percaya bahwa
ketika Tuhan Yesus ngaku dia Tuhan, itu bukan sekedar omong kosong, tetapi benar bahwa dia Tuhan. Dia menunjukkan bukti supaya kemampuan rasional orangnya itu nangkep bahwa Yesus benar Tuhan. Ya, jadi logika itu fondasi dari iman, ya, bukan musuhnya iman. Ya, sekarang kita masuk ya ke topik utama yang kita bahas hari ini, yaitu hukum logika sebagai standar dari Tuhan. Dan logika juga adalah teman dari apologetika dan penginjilan. Ya, ini logika ini salah satu the most powerful tool yang kita bisa pakai ya. Apa itu logika? Secara sederhana saya terjemahkan ya bahasa Indonesia kurang lebih gini. Logika adalah pembelajaran tentang prinsip dan metode penalaran atau reasoning, terutama tentang keakuratan sebuah argumen. Jadi logika itu prinsip untuk menalar dengan tepat, dengan akurat, supaya kita tidak salah. Seorang ahli apologetika bernama Norman Geisler ya, ini bukunya itu contohnya yang di kanan, mengatakan sebagai realitas ultimat Tuhan telah menciptakan realita yang di dalamnya ditemukan hukum logika. Kemudian ahli apologetika yang lain juga mengatakan hukum logika adalah ekspresi dari pikiran Tuhan yang konsisten dengan wahyunya. Ini juga ada bukunya ya, bisa dibaca, menarik. Di buku ini pun ya diajarkan, dia mengutip dan membedah dari Yohanes 1 ayat 1. Yang buktinya, yang bunyinya udah tahu ya, in the beginning was the word. Yang diterjemahkan logos di situ ya. Ya, saya yakin pernah dengar ayatnya ya. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu word atau logos. Di sini logos diterjemahkan itu sebagai logic dan reason. Tetapi Yohanes itu bukan hanya sekedar mengutip bahasa Yunani dan menerjemahkan. Dia bahkan mengajarkan bahwa Yesus sendiri adalah ekspresi ultimat dari rasionalitas Tuhan. Logika ditemukan di dalam Kristus. Jadi Tuhan yang menjadi manusia ini adalah bentuk dari logika yang paling kuat, yang bisa diterima orang. Nah, ini pentingnya mengerti logika. Kenapa? Kita perlu memuliakan Tuhan yang sudah memberikan kita kemampuan berpikir rasional. Ada ayatnya loh ya. Kasihilah Tuhan dengan akal budimu. Dan penginjilan dan apologetika yang efektif harus menggunakan logika. Gak bisa sembarang ngomong. Apologetika yang tidak, apologis yang tidak mengerti logika adalah seperti pengusaha yang tidak mengerti matematika. Nah, jadi bisa nggak kita berapologetika atau mau menginjili orang tanpa pakai logika? Ya bisa-bisa aja. Tetapi ya beresiko salah, beresiko tidak didengar orang, dan malah jadi batu sandungan. Orang malah kecewa dengan kekristenan, karena dianggap orang Kristen asal ngomong. Nggak boleh. Ya seperti pengusaha, bisa nggak buka usaha tanpa kita bisa ngerti berhitung? Ya bisa, tapi resiko bangkrut. Ya, itu maksudnya begitu. Pembelajaran logika membantu kita mencari dan membela kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu dibela dengan logika ya. Logika yang benar membuat kita menjadi komunikator yang meyakinkan. Jadi supaya kita enak didengar, jadi pembicara yang baik, orang dengan enak bisa mendengar kita perlu pakai logika ketika bicara. Dan logika bisa dijadikan standar netral untuk berdialog. Terutama dengan yang beda kepercayaan. Kalau kita berdialog dengan contohnya yang beda agama, tapi kita belum apa-apa udah masuknya langsung ke Alkitab. Kata Alkitab, Yesus itu Tuhan. Nah itu udah salah langkah kita. Kenapa? Kita udah pakai standar yang dianggap oleh dia tidak netral. Coba sekarang dibalik deh gini. Misalnya teman-teman bertemu dengan orang agama lain, mereka pakai kitab suci mereka. Memang Anda bisa main terima? Nggak bisa. Karena kita juga tahu mereka bias. Demikian juga kita jangan memperlakukan orang lain begitu. Kita belum apa-apa, kita langsung kutip Alkitab bahwa ini yang benar. Nah itu salah. Metodenya yang salah.
Walaupun Alkitab benar firman Tuhan ya, dan memang kita ujungnya mau ke sana, tetapi nggak bisa belum apa-apa kita langsung ke sana. Nah, kita bisa pakai logika untuk berkomunikasi dengan netral. Fakta sehari-hari, semua orang mau tidak mau menggunakan logika. Tetapi ada yang pandai dan ada yang tidak. Jadi jangan salah kaprah ya. Mau tidak mau, kita itu pakai logika. Tapi ada logika yang jelek, ada logika yang bagus. Itu bedanya. Mau nggak mau kita ketika berkomunikasi kita pakai hukum logika. Ya, itu kita di bawah hukum logika. Itu nggak bisa dihindari. Tetapi ada orang yang pandai menggunakan, ada yang tidak. Jadi lebih baik kita belajar supaya kita pandai. Nah, ini kesalahpahaman umum ya tentang logika. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Yang benar, Tuhan tidak bisa sepenuhnya dilogikakan. Tetapi dengan logika, kita bisa menalar wahyu Tuhan untuk mengenalnya. Ya memang kita dengan logika tidak bisa mengerti semuanya tentang Tuhan. Nggak bisa. Ya saya mau ngerti sepenuhnya tentang istri saya juga nggak bisa. Apalagi tentang Tuhan, nggak mungkin. Tetapi kita bisa mengerti sebagian yang Tuhan sudah wahyukan ke kita. Yang Tuhan sudah reveal ke kita. Dengan apa? Ya dengan logika. Yang kedua, beriman saja cukup. Logika nggak perlu. Yang benar, iman dan logika bukan sesuatu yang kontradiksi. Ya tadi udah dibahas ya. Yang ketiga, kita tidak boleh mentuhankan rasio atau logika. Oh iya, memang iya, nggak boleh. Tapi yang benar, menggunakan logika bukan berarti mentuhankan logika. Ya, nextnya kita akan mulai bahas ya terminologi hukum logika. Supaya nanti ketika saya membahas, Bapak dan Ibu bisa nangkep apa yang saya maksud. Yang pertama, kalau dengar kata logis, atau logical, atau rasional, atau reasonable, itu artinya itu bagus logikanya. Ya ini coba diingat-ingat ya, walaupun ya nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Kemudian yang disebut terminologi atau term, itu adalah istilah atau kata dengan definisi. Contohnya, Tuhan, atau salvation, atau keselamatan, atau science, atau agama. Ini kata dengan definisi. Yang tiap orang mungkin punya definisi yang berbeda. Kemudian proposisi atau proposition sama dengan pernyataan atau kalimat yang perlu dibuktikan. Nah, contohnya apa? Ada orang yang bilang tuh misalnya tidak ada Tuhan. Ya ini perlu dibuktikan. Atau ada yang bilang Tuhan menciptakan alam semesta. Ini juga perlu dibuktikan. Ada yang bilang setelah mati ada reinkarnasi. Ya ini hanya sebuah pernyataan, perlu dibuktikan. Dan kemudian premis. Sebenarnya ini sinonim ya dengan pernyataan. Cuman biasanya itu mendahului kesimpulan. Itu disebutnya premis. Hanya beda sedikit. Tapi sebenarnya ini pernyataan atau proposisi ya. Kemudian inference atau to infer atau menalar. Nah, kita dengan kemampuan rasio kita menalar, yaitu to infer maksudnya ya bahasa Inggrisnya. Kemudian silogisme. Nah, biasa bentuknya begini. Nah, itu contohnya tuh silogisme ya. Ada P itu proposisi atau pernyataan. Yang K itu kesimpulan. Ya, contoh silogisme. Semua binatang tidak mengerti etika. Kucing adalah binatang, maka kucing tidak mengerti etika. Nah, ini bentuk satu silogisme. Ya, sebetulnya silogisme ini adalah satu bentuk dari logika. Kalau saya bilang kata argumen, itu artinya kalimat atau paragraf yang terdiri dari beberapa silogisme. Ya, misalnya nih, kalau yang pernah di universitas menulis paper, kita berargumen di sana. Nah, itu terdiri dari banyak silogisme dalam satu paper. Yaitu contohnya ya. Nah, kemudian kalau dia bilang truth atau kebenaran, itu sama dengan pernyataan atau argumen yang sesuai dengan kenyataan. Saya ulangin ya, yang disebut kebenaran itu adalah pernyataan atau argumen yang terbukti sesuai kenyataan. Ya, itu contohnya. Misalnya orang butuh oksigen, yaitu pernyataan yang memang sesuai kenyataan. Walaupun ada orang yang bilang kita tidak butuh oksigen, itu namanya dia yang salah karena dia ngomong sesuatu yang
tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, misalnya gravitasi itu ada, saya bilang, ya itu sesuai kenyataan. Oke? Nanti tentang truth atau kebenaran nanti di sesi berikutnya ya. Maksudnya di pembinaan yang 2 minggu lagi nih, ini kita akan bahas lebih detail. Ya, saya masuk sekarang kepada hukum logika dasar. Ini wajib kita tahu ya. Yang pertama, hukum identitas. A adalah A. Tadi saya sudah ngebahas ada namanya terminologi ya. Misalnya kita ngomong satu terminologi, misalnya unicorn. Saya bilang unicorn itu ada. Atau saya bilang Yudas. Saya bilang Yudas itu diselamatkan. Bapak dan Ibu mungkin di sini bingung. Kenapa unicorn bisa ada, Yudas dan Yudas diselamatkan? Nah, caranya Bapak dan Ibu harus tanya dulu ke saya. Yang saya maksud unicorn itu apa? Dan yang dimaksud Yudas itu Yudas yang mana? Ini apakah Yudas murid Yesus yang berkhianat kepada Yesus atau Yudas ya seorang hamba Tuhan yang ada di Kalimantan? Ya itu apa namanya? Kita harus ngomongin Yudas yang sama dulu nih. Ya itu hukum identitas. A adalah A. Kita ngomongin harus sesuatu yang sama. Kemudian hukum non kontradiksi. A bukan non A di waktu dan konteks yang sama. Misal saya bilang segitiga bundar. Loh ini gimana? Segitiga kok bisa bundar? Ini kontradiksi, nggak bisa. Atau saya bilang tuh ya, orang yang sering bercanda, misalnya es teh panas. Ya itu nggak bisa, dua-duanya benar. Ada yang bilang, semua agama sama-sama benar. Ya ini kontradiksi juga. Masalahnya setiap agama, mereka memberikan pernyataan dan ajaran itu berbeda-beda. Jadi, yang saling kontradiksi itu tidak mungkin sama-sama benar. Yang ketiga, hukum penolakan jalan tengah. Yaitu A hanya bisa benar atau salah. Pilihannya cuma dua, benar atau salah, nggak ada pilihan ketiga. Contohnya, garis itu entah lurus atau bengkok. Ya, nggak ada setengah bengkok, setengah lurus, itu nggak ada, entah lurus atau bengkok. Kemudian, Tuhan itu entah ada atau tidak ada. Kemungkinannya cuma dua itu, entah Tuhan ada atau nggak ada. Atau orang itu makhluk hidup, entah hidup atau mati. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya setengah mati. Setengah mati itu apa? Hidup atau mati? Ya hidup, jadi nggak ada ya, itu bahasa figuratif setengah mati. Itu apa? Nggak ada yang itu kondisi itu nggak ada, secara literal tuh nggak ada, hanya figuratif. Yang benar setengah mati ya hidup, tuh ya kemungkinan cuma dua. Nah ini yang dimaksud ya, ini hukum logika dasar tuh ini kita perlu tahu. Nah sekarang bentuk dari logika sendiri ya, itu yang pertama bentuknya itu penalaran deduktif. Bentuknya dimulai dengan premis aksiom. Aksiom itu apa? Aksiom itu proposisi atau premis yang disetujui bersama. Dan kemudian ciri khasnya deduktif, kesimpulannya akan otomatis mengikuti premisnya. Contoh, semua orang perlu bernafas. Edwin adalah orang, maka Edwin perlu bernafas. Nah, lihat ya proposisi yang awal ya. Semua orang perlu bernafas. Ini disebut aksiom. Proposisi dan premis yang bisa dibilang mayoritas orang itu terima. Jadi kesimpulannya akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, ini contoh yang salah. Semua pria itu buaya. Edwin itu pria, maka Edwin itu buaya. Nah, yang premis yang di paling atasnya itu apakah aksiom? Bukan. Tentunya tidak semua pria itu buaya, dan yang dimaksud buaya juga apa? Ya, jadi ini bukan premis yang baik. Jadi ini bukan penalaran deduktif yang baik. Ini contoh yang salah. Kemudian yang kedua itu induktif. Beda dengan deduktif ya. Induktif itu dimulai dengan proposisi yang berulang. Contohnya, pacar saya yang pertama jahat. Pacar saya yang kedua jahat. Pacar saya yang ketiga jahat. Terus saya ngambil kesimpulan, sebagian wanita itu jahat. Nah, itu kesimpulan yang cukup tepat. Nah, ini contoh kedua, ini salah. Pacar saya yang pertama jahat, ini sama ya premisnya. Tapi kesimpulan yang saya ambil, semua wanita itu pasti jahat. Itu kesimpulan yang saya ambil. Ya apakah itu kesimpulan yang tepat? Ya enggak. Kalau saya bilang sebagian, itu memang jahat. Ya, sebagiannya bagaimana ya tentu itu harus diperjelas. Ya, jadi yang pertama itu tepat, yang kedua nggak tepat. Jadi bedanya induktif
kesimpulannya itu harus kita menalar ya daripada deduktif. Kalau deduktif tadi itu lebih strong. Kalau premis pertamanya benar, kesimpulannya akan mengikuti. Nah, ketiga, saya akan beri contoh penalaran abduktif. Ini cukup sering dipakai, terutama kalau yang suka lihat cerita detektif ya, ini cukup sering dipakai. Di apologetika juga sering dipakai. Ini untuk mencari kesimpulan terbaik dari premis-premis yang ada. Ini contoh. Saya masuk ruangan, saya lihat ruangan berantakan. Saya lihat jendela pecah. Saya lihat uang di laci hilang. Kesimpulan yang saya ambil, ada pencuri masuk. Nangkep ya? Jadi dari fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada, saya mengambil kesimpulan terbaik. Oke? Nah, tapi ini contoh yang salah. Karena kesimpulannya terlalu buru-buru. Saya lihat ruangan berantakan, jendela kaca pecah. Tapi nggak ada uang yang hilang. Saya langsung menyimpulkan ada pencuri masuk. Ya padahal ada kemungkinan yang sama-sama besar. Mungkin istri saya habis mengamuk, dia berantakin ruangan, dia pecahin kaca. Atau anak saya yang melakukan. Atau dia misalnya anak saya berantem sama temennya. Kesimpulannya lebih banyak. Ya, jadi penting kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat dari abduktif. Oke. Nah, ini sekarang saya akan bahas ini yang mungkin yang jadi klimaks dari hari ini ya, yaitu kesalahan logika. Ini akan kepakai sekali kalau kita berbicara dengan orang lain dan mereka ada melakukan kesalahan logika. Kita bisa luruskan dengan cara bertanya ke mereka, bertanya dengan halus. Atau ini disebut kesalahan logika informal atau disebut informal fallacies. Ya tentu jika kita tahu kesalahan logika seseorang, kita akan menjadi apologis yang baik. Karena kita akan tahu kelemahan argumen seseorang. Dan tentunya kita perlu hindari kesalahan-kesalahan logika berikut. Ini contoh-contohnya ya, belum semua, hanya contoh-contohnya. Sekali lagi nggak usah khawatir, nggak usah dihafal ya. Ini contohnya ya, yang pertama yang sering dan cukup sering. Pertama disebut ad hominem, atau menyerang pribadi orangnya. Bukan diserang argumennya, tapi orangnya. Contohnya nih, orang Kristen sering ngomong nih ya, pendeta A itu orangnya sombong. Jadi isi khotbahnya juga pasti salah. Nah itu ad hominem. Kita serang pribadi orangnya, bukan argumennya. Padahal nggak ada hubungannya. Orang sombong juga banyak ngomong yang benar. Ini orang ateis contoh ya, itu sering ngomong begini. Kamu kan munafik. Jadi ceritamu tentang Injil tidak bisa saya terima. Ini juga sama bentuk ad hominem. Karena kamu munafik, berarti apapun yang kamu ngomong jadi salah. Itu bentuk ad hominem. Next, itu appeal to consequences. Atau mengatakan sesuatu salah karena konsekuensinya. Contohnya di Kristen ya. Belajar apologetika itu tidak baik. Karena bisa membuat orang jadi sombong. Yang pasti, kalaupun apologetika membuat sedikit orang atau sebagian orang jadi sombong, bukan berarti semua orang yang belajar apologetika akan jadi sombong. Ya. Kemudian nih ateis sering ngomong begini, beriman itu salah karena bisa membuat kita jadi bodoh. Betul, sebagian orang berimannya berlebihan, beriman buta. Akhirnya dia jadi bodoh. Ada yang begitu, tetapi nggak semua orang. Dan biasa sebagian kecil. Atau contoh lain ya, saya ini sering dengar nih orang di zaman sekarang ngomong, kita jangan pakai sosial media karena bisa bikin kita sakit jiwa. Atau anak kecil jangan dikasih smartphone sama sekali. Nanti jadi nggak bisa konsentrasi. Ya, jadi kita udah lihat yang jelek-jeleknya dulu, seakan-akan itu sudah pasti terjadi. Ya, itu jadi intinya dari mereka ini berlebihan yang begini ya. Nextnya, appeal to authority. Ini cukup sering. Kita mengatakan sesuatu benar karena mengikuti orang pintar atau orang ahli yang ngomong. Ini misal di Kristen. Bilang, Pak Pendeta bilang A benar. Jadi A pasti benar. Ya, saya bukan bilang yang diomong pendeta pasti salah. Tetapi bukan berarti selalu pasti benar ya. Atau di ateis nih sering ngomong. Ilmuwan pintar seperti Stephen Hawking, seorang ateis. Maka ateisme benar.
Jadi karena ada orang yang hebat yang bilang sesuatu benar, kita jadi bilang, oh itu benar. Atau influencer nih yang ngomong, berarti ini benar. Nah itu banyak, makanya orang sering ketipu beli barang sama influencer. Kenapa? Karena ini appeal to authority, intinya nggak pakai logika. Kalau orang ini ngomong berarti pasti benar, kan intinya dia ngomong begitu. Ya ini jadi bahaya ya. Kemudian argument to the future. Artinya sekarang memang belum, tapi nanti pasti. Nah, ini adalah bentuk iman buta nih ya, yang cukup sering orang ngomong. Di Kristen nih, Tuhan sekarang belum menjawab doa saya, tapi suatu hari nanti pasti. Kata siapa loh? Baca Alkitab. Gak semua doa kita itu dijawab. Tuhan pun tidak pernah berjanji demikian loh ya. Ateis juga ada yang ngomong, sains belum bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Tetapi suatu hari nanti pasti bisa. Sekarang belum ada teknologinya, tapi suatu hari pasti. Ya ini bentuk iman buta. Namanya kita tidak tahu masa depan kok. Kemudian, begging the question atau circular reasoning. Ini penalarannya melingkar. Jadi premis dijadikan kesimpulan. Di Kristen ya, ini tolong dihindarin ya. Ini sering banget ini kalau ada orang ngomong. Alkitab itu firman Tuhan karena Alkitab sendiri mengakuinya. Oh, itu sering sekali saya dengar. Bukan saya bilang Alkitab salah loh ya. Dan bukan saya bilang Alkitab itu tidak mengaku dia firman Tuhan. Enggak, memang Alkitab mengaku dia firman Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan orang yang non-Kristen dengan cara ini. Kita harus jelaskan kenapa Alkitab firman Tuhan. Gak bisa cuman, ya karena Alkitab bilang dia firman Tuhan. Gak bisa. Ateisme tidak perlu dibuktikan. Itu saya pernah ketemu teman ateis yang bilang gitu. Oh ya, saya kan nggak percaya Tuhan ada. Saya nggak perlu buktiin. Ya, nggak gitu juga. Ateisme itu sama-sama pandangan, sama-sama teori yang perlu dibuktikan. Ya, ini contoh ya, kalau circular reasoning itu, misalnya saya bilang gini, saya ini orang paling paling ganteng. Ketika ditanya kenapa, ya karena saya bilang saya paling ganteng. Ya, nah itu circular reasoning. Kemudian strawman atau strawman fallacy. Kita membuat karikatur yang salah tentang sesuatu, kemudian kita serang karikaturnya. Padahal itu karikatur yang salah. Ini contoh ya di Kristen ya, itu sering tentang apologetika misalnya. Apologetika itu hanya untuk berdebat. Sedangkan kekristenan adalah tentang kasih. Maka jangan belajar apologetika. Nah tadi udah dibahas ya di awal-awal ya, ini karikatur yang salah. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kemudian agama lain, ini ada yang ngomong, Trinitas itu konsep bodoh. Masa satu tambah satu sama dengan satu. Ya, ya bukan begitu yang diajarkan. Kalau memang begitu, ya itu jadi sesuatu yang tidak logis, betul. Tapi kan bukan itu yang kita ajarkan. Berikutnya, hasty generalization atau mengeneralisasi sesuatu. Ada pendeta karismatik yang sesat. Jadi gereja karismatik itu semua sesat. Nah, itu ada orang yang gitu loh. Saya pernah ketemu. Ya itu salah. Gak bisa hanya karena ada satu orang atau beberapa orang dia begitu, berarti semuanya begitu. Oke? Ada ateis yang bilang, ada perang dilakukan oleh orang beragama. Maka agama itu sumber perang atau sumber kekerasan. Yang nggak bisa begitu juga. Ya, tidak semua orang beragama itu mau berperang. Ya kebanyakan enggak. Dan kata siapa juga, ateisme atau orang ateis itu tidak bikin kekacauan di dunia. Contoh orang ateis lebih banyak itu membunuh orang di abad ke-20 daripada orang beragama. Ya jadi, tapi artinya apakah kita bisa bilang semua teman saya yang ateis ini berarti semuanya orang jahat? Nggak bisa. Terus kemudian nothing but fallacy. Menyimpulkan bahwa sesuatu tidak lebih dari naturnya. Misal di Kristen, dia hanyalah seorang anak kecil, jadi belum layak dipercaya. Jadi yang kata hanya itu yang bahaya di sini ya. Kemudian di ateis, manusia hanyalah terbuat dari molekul dan atom. Ada benernya, manusia memang terbuat dari molekul dan atom. Betul. Tapi kalau dibilang manusia hanya terbuat dari molekul dan atom dan gak ada yang lebih dari itu yang jadi salah. Dan tidak sesuai kenyataan yang dia ngomong.
Special pleading, mengatakan semua benar, kecuali hal tertentu. Dan tanpa bukti ya dia bilang ya. Nah ini di Kristen ya. Orang mati tidak bisa bangkit kecuali Yesus. Jangan salah tangkap ya, saya tidak bilang itu Yesus tidak bangkit dari kematian. Saya nggak bilang begitu. Tetapi menjelaskan bukti kebangkitan Yesus itu harus dengan bukti. Ya, nggak bisa cuma bilang begini, yaitu akan terkesan kita mengecualikan kasus Tuhan Yesus gitu. Nggak bisa. Atau orang ateis yang bilang, semua hal perlu penyebab. Kecuali terjadinya Big Bang dan evolusi. Itu nggak perlu penyebab. Nah, itu special pleading. Terus false dilemma. Mengatakan hanya bisa memilih salah satu, padahal ada pilihan lain, atau bisa dipilih bersamaan. Ateis nih ada yang ngomong. Kamu lebih pilih berdoa atau berobat? Ya. Kalau kamu beriman ke Tuhan, kamu lagi sakit nih ya, kamu lebih pilih beriman sama Tuhan atau ya kamu ke dokter? Ya jawabannya, ya kenapa nggak dua-duanya? Kenapa harus salah satu? Ini bukan dilema, jadi ini false dilema maksudnya ya. Logikanya salah di sini. Kristen, ada juga yang ngomong, saya lebih memilih percaya Alkitab daripada sains. Ya sekali lagi kenapa nggak dua-duanya? Sains dengan Alkitab bukan sesuatu yang bertentangan. By the way, tentang ini nanti juga dibahas ya di sesi-sesi berikutnya. Kalau ada yang nggak paham, nanti bisa di sesi itu atau di Q&A bisa. Yang terakhir, genetic fallacy. Menyalahkan karena sumbernya. Kristen ya, ada orang Kristen ya yang ngomong, teori evolusi itu udah pasti salah. Karena dibuat oleh seorang agnostik, yaitu Charles Darwin. Enggak juga loh. Orang yang punya kepercayaan lain bisa juga membuat teori yang benar. Atau ateis ada yang ngomong, teori penciptaan itu salah karena berasal dari Alkitab, bukan dari sains. Ya ini contoh genetic fallacy. Jadi karena sumbernya dari si ini, saya udah sentimen nih sama sumbernya. Jadi otomatis yang dia ngomong salah. Oke, itu contoh-contohnya ya. Sekali lagi, mohon maaf kalau cukup banyak, tapi itu sekali lagi nggak usah dihafal ya. Ini cuma untuk memberikan gambaran bahwa kita perlu hati-hati ketika mendengarkan orang lain. Atau kita pun ketika berkata-kata. Jadi saya ulangi ya, jika tahu kesalahan logika seseorang, contohnya yang tadi ya, kita akan menjadi apologis yang baik. Karena kita akan tahu kelemahan argumen seseorang. Agar kita bisa memberikan respon yang tepat. Nah, respon yang tepat itu seperti apa? Jika pernyataan mereka mengandung kesalahan, berdebat malah bisa jadi debat kusir. Contoh kalau orang-orang lagi ngomong sama kita, terus dia mengatakan logical fallacy yang tadi saya sebutkan ya, salah satunya aja misalnya. Kemudian kita malah debat sebelum kita luruskan. Ujungnya malah jadi debat kusir. Yang perlu kita lakukan, kita luruskan dulu logika mereka. Seringkali kalau logikanya mereka benar, mereka udah ngaku salah kok. Mereka mengaku, oh ya ya, ya udah, ya sudah nggak usah dilanjut perdebatannya. Kita yang menang karena kita bisa meluruskan kesalahan logika mereka. Oke, kesimpulan hari ini ya yang sudah dibahas dari awal. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita untuk menggunakan apologetika dan logika. Kedua, apologetika berguna sebagai alat penginjilan. Banyak kaum intelektual bertobat melalui pelayanan apologetika. Apologetika pun berguna untuk memperkuat iman kita. Banyak anak muda meninggalkan gereja karena tidak mendapatkan jawaban. Biasakanlah untuk menggunakan logika yang baik dalam percakapan. Jadi ini kita biasakan ya. Ketika ngobrol dengan siapapun, nanti lama-lama terbiasa menggunakan logika yang baik. Hindarilah kesalahan-kesalahan logika dalam pernyataan yang kita buat. Yang terutama tadi ya yang sudah dibahas. Dan yang terakhir, cek dulu informasi yang kita dengar. Apakah ada kesalahan logika di dalamnya. Jangan-jangan ini cuma hoax. Ya kita terima gitu aja. Wah itu banyak banget orang kayak gitu. Kasian. Dia sendiri yang kena tipu. Kita cek dulu ketika dengar sesuatu dari orang lain ya. Oke, sekaligus ini Q&A ya. Ini boleh dijawab. Ini saya ingin tanya nih beberapa tes logika. Mungkin gimana Pak Petrus? Apa boleh langsung nyalain speaker dan ngejawab atau gimana nih baiknya? Boleh atau mungkin raise hand dulu.
supaya nggak berebutan open mic-nya ya. Oke, boleh Bapak yang lead ya. Ini contoh yang pertama ya. Tolong dijawab. Ini Alkitab bisa dipercaya karena terbukti akurat secara sejarah dan arkeologi. Saya tanya, ini kalau ini apakah ada kesalahan logika atau tidak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Ya coba silakan yang mau raise hand. Eh, Shalom, kalau Alkitab bisa terbukti secara akurat sebab beberapa fakta sejarah itu mengambil timelinenya dari Alkitab. Ya, pertanyaan saya Pak gini, apakah pernyataan ini ada kesalahan logika atau enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, betul ya. Ini tidak ada kesalahan logika di sini. Karena sebetulnya begini, ini kalau kita detilkan sedikit ya, kita pikir lebih kritis segini. Ini contoh penalaran deduktif. Semua yang terbukti akurat bisa dipercaya. Semua orang setuju dengan ini. Kalau ini terbukti dengan akurat kita bisa percaya. Kemudian kedua, Alkitab terbukti akurat. Maka Alkitab bisa dipercaya. Oke? Ya, jadi tidak ada kesalahan logika di sini. Walaupun tentu ya, bukan berarti orang diomong ini dia akan langsung nangkep dan langsung percaya, belum tentu. Nggak sesimpel itu. Walaupun logikanya benar, belum tentu orang langsung percaya. Oke, next dulu ya. Nah, yang kedua. Yang disampaikan adalah teologi reform. Maka sudah pasti benar. Oke. Ini ada kesalahan logika atau tidak? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Silakan raise hand. Silakan yang mau menjawab, bisa raise hand dulu. Kita berinteraksi ya siang hari ini Bapak Ibu. Wah, ini pada serius mikir semua nih kayaknya. Ya, oh ya itu ada. Silakan Pak Reynat ya. Pak Reynard. Ya, terima kasih Pak Edwin. Saya pernah baca-baca juga tentang reform gitu ya, mungkin pandangan-pandangan mereka gitu. Jadi eh, karena reform itu dasarnya kan harusnya back to the Bible gitu. Mereka pokoknya Injil begini dan karena kembalinya ke apa pandangan bapak-bapak gereja yang tahun berapa konsili-konsili. Jadi seolah-olah pandangan tersebut udah tepat umumnya. Ini kan dari abad 1800 dari abad berapa udah berarti udah pasti benar. Karena sejarah Betul. gereja dari dulu begitu katanya misalnya. Namun kalau saya kalau bilang udah pasti benar, jika memang itu berguna bagi setiap perkembangan zaman, bagi saya silakan digunakan. Kalau saya lebih masa lalu saya hormati, saya hargai gitu perjuangan bapak-bapak gereja dengan segala ajarannya, dengan segala warisannya, amin gitu. Namun karena perkembangan zaman terus bergerak, ya kita kan percaya itu bahwa Roh Kudus itu menuntun umat kepada kebenaran dalam setiap zaman gitu. Jadi Oke. kalau memang ada hal tersebut yang bisa kita pakai hari ini, kita gunakan. Bagian tersebut mungkin tidak perlu kita apa ya terlalu terlalu memberi nilai tinggi mungkin ya terhadap sejarah masa lalu. Bagi saya begitu. Jadi silakan gunakan yang kamu pakai dengan tepat dan itu memberkati umat jemaat, membangun iman jemaat, pakai aja. Kalau bagi saya sih segitu dulu sih. Pak Edwin, terima kasih Pak. Pandangan Bapak itu bagus banget ya. Cuman yang saya tanya tadi mah sebenarnya lebih simpel, Pak. Apakah kalimat yang saya tulis ini di sini itu ada kesalahan logika atau enggak? Sebetulnya itu. Gimana Bapak mau Iya, jawab atau langsung? sudah pasti benar, belum tentu. Belum tentu. Oke. Jadi Belum kalau tentu. kalimatnya Setuju, dia Pak. hanya menjelaskan seperti ini, apakah itu ada kesalahan logika enggak? Seharusnya ada sih. Cuman Ada. nggak Oke. tahu kesalahannya di mana. Betul. Thank you, Pak. Kesalahannya itu appeal to authority. Ya. Jadi orangnya mentah-mentah bilang karena ini teologi reform maka sudah pasti benar. Sama saya bilang begini. Oh, kalau yang ngomong ini adalah Billy Graham, ya, berarti sudah pasti benar. Itu appeal to authority. Nah, yang tadi Pak Renat ngejelasin, penjelasan mengenai kenapa teologi reform ini bisa dipercaya. Itu jawaban yang bagusnya, Pak. Itu jawaban yang benar. Karena dari dulu ini udah teruji oleh tradisi dan lain-lain. Itu kan yang tadi Bapak jawab ya? Ya, Pak. Ya, itu jawaban yang seharusnya. Jadi kita perlu memberikan penjelasan. Bukan hanya seperti yang saya tampilkan di layar, Pak. Kalau ini ya tentu orang akan langsung nangkepnya ini salah logika gitu loh. Ya, Pak ya. Gitu. Ya. Nah, ini tentu ya. Contoh juga kalau dilanjut, teologi reform sudah pasti benar. Ini bukan aksiom. Pada faktanya, banyak orang tuh tidak setuju dengan teologi reform. Ya, tapi di sini saya nggak bukan mau membahas itu ya. Ini cuma contoh. Tapi juga jangan salah ya, saya bukan bilang teologi reform salah loh ya. Kita harus spesifik loh ya, bahas teologi reform bagian mana. Teologi reform itu luas, oke?
Nextnya, ini terakhir. Ini. Lebih baik jangan memberitakan Kristus ke kaum, ini silahkan jawab sendiri, karena kebanyakan dari mereka menyukai kekerasan. Ya silahkan, ada yang mau menjawab, ini apakah ada kesalahan logika atau tidak? Sederhana aja ya jawabnya ya. Ada kesalahan logika atau tidak? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Ya, ya Bu Jessi silahkan. Menurut saya uh, tidak usah mengenalkan sama, bukan tidak usah sih Pak, kayak ke orang-orang Muslim itu loh, karena mereka terlalu keras, apalagi yang inteleknya kurang gitu, jadi susah untuk bicara sama mereka gitu. Tapi sebenarnya, soalnya yang saya lihat di apologet-apologet yang lagi viral itu kan banyak percakapan yang sering terjadi, terus sering bertentangan dan puter-puter gitu yang saya lihat. Oke, sorry Bu. Jadi, apakah ini ada kesalahan logika atau enggak dari pernyataan yang saya tulis ini? Iya. Ada. Oke. Mm-mm. Ya, betul. Itu sebetulnya ini adalah strawman ya, atau strawman fallacy. Kita punya karikatur tuh salah tentang mereka juga. Ya mohon maaf ya, tadi udah ngebahas, kalau Ibu ngebahas misalnya kaum dari agama sebelah. Ini menurut survei ya, kebanyakan dari mereka itu tuh tidak menyukai kekerasan. Bahkan dari mereka itu menentang kekerasan. Hanya sebagian kecil yang menyukai kekerasan. Ini hanya contoh ya. Tapi seringkali orang Kristen itu udah males mendekati mereka karena menganggap mereka semua ini, wah kalau saya ke sana saya bakal dibacok nih. Wah, itu tuh karikatur yang salah yang kita bikin. Itu kesalahan logika. Ya padahal faktanya nggak begitu. Ke contoh ke mereka pun saya sering ngobrol dengan enak nggak masalah selama kita tahu caranya dan cara kita sopan ya. Oke. Nah sekali lagi ya ini yang dibikin ini bukan aksiom jadinya ya. Oke, kita udah masuk ya sesi Q&A. Ya silakan mungkin dari Pak Petrus ya. Oke, thank you banget Pak Edwin Lukas yang sudah memberikan paparan materi pada pagi ini yang dengan sangat jelas, detail, dan ini menjadi bekal buat kita semua untuk masuk ke kelas-kelas berikutnya nih. Masih akan ada 5 kelas berikutnya. Oke, kita akan masuk ke sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui link Slido yang sudah dibagikan di kolom chat dan juga ada di grup Bible Study. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, Pak Edwin. Masih berkaitan tentang apologetika. Jika kita berapologet, apakah akan menemukan hasil atau result yang sama? Jika beberapa orang menemukan result yang berbeda, mana yang bisa kita ikuti? Apakah jadi ada acuan untuk standarisasinya, Pak? Oke, kalau mengenai standar sih sebetulnya ada ya. Kayak contoh ini kita bahas tentang logika ya ini bisa dijadikan standar. Tetapi prinsip dasarnya kalau kita sedang penginjilan ke seseorang ya, itu tentunya kan kita berapologetika yang adalah alat penginjilan ya. Apologetika itu salah satu strategi penginjilan. Ya, bukan satu-satunya cara, bukan. Banyak ada cara lain. Ya, tetapi ini seringkali cara yang efektif dan seringkali mau nggak mau kita ketemu. Kita perlu berapologetika. Nah, pertanyaannya kalau orangnya ini nggak langsung mempan, ini gimana ya? Yang pertama, mindsetnya kita ini ketika menginjili seseorang harus sabar. Contoh saya pernah menginjili beberapa teman ya. Dari saya awal ngomong sampai mereka benar bertobat itu butuh tahunan. Saya ulangi ya, berapa tahun, bukan berapa hari. Kita jangan mindsetnya itu kayak orang yang jualan properti atau jualan asuransi ya. Beberapa kali ketemu, closing gitu ya. Nggak begitu. Penginjilan dan apologetika itu butuh kesabaran. Dan itu benar-benar butuh kesabaran loh ya. Kenapa? Karena seringkali kan mereka yang kita ajak ngomong ini bisa menjengkelkan loh buat kita. Kita kasih terangin hal yang benar, mereka udah ngaku ini benar. Ngeyel dia malah tetap berargumen yang pakai hal-hal yang nonsens. Bisa terjadi. Di kasus saya itu berkali-kali terjadi. Ya penting di saya ya saya harus sabar. Tetap rendah hati, tetap sabar. Ya kita coba pakai pendekatan yang lain. Ya jangan terbawa emosi. Kalau kita terbawa emosi malah kita nanti jadi batu sandungan. Mereka bukannya datang ke Kristus, mereka malah menjauh. Karena ngelihat orang Kristen kok kasar. Nggak boleh. Jadi nomor satu, kita harus sabar. Karena memang ya penginjilan itu memang proyek jangka panjang. Kalaupun udah berhasil penginjilan, ada namanya pemuritan. Itu lebih panjang.
Jadi kalau kita udah maunya cepet-cepet, pakai satu strategi, langsung ketemu satu dua kali langsung gol. Wah itu cilaka. Itu mindsetnya kita yang salah. Nggak begitu. Memang penginjilan itu jangka panjang. Ya, jadi kalau ada strategi yang kurang mempan, nggak apa-apa. Ya itu kita belajar lagi, kita coba strategi lain. Oke, jadi dalam berapologet kita tidak bisa terburu-buru, harus sabar karena tak bagaimanapun juga tak pada waktu Tuhan, Pak ya, yang akan bekerja buat dia. Ya Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana logika menjawab hal-hal supranatural, semisal tentang kerasukan setan atau orang yang bisa sembuh total dari sebuah penyakit parah yang padahal telah divonis tidak akan bisa sembuh, Pak. Oh maksudnya ini apakah hal-hal yang begini logis atau enggak gitu ya? Iya, sepertinya diriletkan ke situ. Bagaimana secara logika manusia bisa menjawab hal-hal yang supranatural atau di luar kendali manusia ya. Kalau saya sih akan langsung jawab, kenapa hal yang supernatural disebut tidak logis? Ya pada faktanya kita memang hidup ini dipenuhi hal-hal supernatural kok, bukan hanya orang kerasukan setan ya, atau orang sakit disembuhkan, bukan itu. Kita penuh dengan hal-hal supernatural. Ya, contoh, ini juga ya kita cara menjawabnya ya orang yang nggak percaya mujizat ya. Ini salah satunya ini bisa kita menjawab demikian. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu ada dan terbukti bisa menciptakan alam semesta dan makhluk hidupnya dari nggak ada jadi ada sampai jadi kita kayak sekarang. Kemudian dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Itu mah sangat logis. Yang menciptakan dari nggak ada sama sekali jadi ada aja bisa kok. Ya, logis kok. Apalagi ngusir setan itu mah hal kecil. Logis kok itu. Kalau kita bilang Tuhan tidak ada, nggak ada pencipta, otomatis hal supernatural jadi nggak logis. Jadi premis pertamanya kita yang salah. Karena kita udah bilang bahwa Tuhan tidak ada. Itu juga bukan pernyataan yang udah terbukti. Bukan aksiom yang tadi saya bilang. Itu hanya asumsi. Orang berasumsi Tuhan tidak ada. Jadi awalnya udah salah. Yang lainnya jadi nggak logis. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ada mah, sangat logis. Oke. Semoga hal ini bisa menjawab dari pertanyaan dari Bapak Ibu yang menanyakan hal ini. Dan ini sebenarnya ada sedikit relate dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Apakah segala sesuatu tentang iman bisa dijelaskan juga secara logika, misalkan mengenai surga dan juga neraka, Pak? Ya, nggak bisa. Ada hal memang kita perlu, ya sudah, beriman. Beriman ini definisinya itu kan percaya ya. Kita percaya, misalnya Tuhan Yesus mengajarkan ada surga dan neraka. Oke, apakah saya bisa membuktikan langsung? Ya nggak bisa. Pernah nggak saya ke surga terus balik lagi ke sini? Nggak pernah ya. Atau kalau satu hari deh saya pernah, nanti saya balik ke bapak dan ibu ya gitu. Ya kan nggak bisa begitu ya. Ya itu mau nggak mau kita bilang kita percaya Tuhan Yesus. Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Karena dia mengaku sebagai Tuhan dan dia membuktikan diri dia memang Tuhan dengan bangkit dari kematian. Itu penjelasan logisnya. Tetapi nggak bisa semua yang Tuhan Yesus ajarkan kita mau buktikan. Nggak bisa. Ya Tuhan mengajarkan surga dan neraka ada. Ya sudah, kita percaya by faith. Itu kita beriman. Ya surganya mau bagaimana bentuknya? Ya kalau bahasa Sundanya itu kumahangke. Oke, terima kasih Pak Edwin. Bagi Bapak Ibu yang sudah memasukkan pertanyaan, ini memang sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya akan memprioritaskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Karena kita membahas hari ini pengantar dari apologet tentang hukum logika. Jadi sepertinya ada beberapa pertanyaan yang tidak langsung relate dengan materi kita pada pagi hari ini. Saya akan prioritaskan yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Edwin. Apakah benar Alkitab bisa menjelaskan secara sains atau sebaliknya? Karena ada yang berkata bahwa Alkitab sebenarnya bukan buku sains atau buku sejarah. Hmm. Ya memang tidak bisa ya. Banyak yang Alkitab memang sengaja tidak menjelaskan. Ada nggak hukum kimia gitu di mana di Alkitab? Mau orang anak sekolah belajar kimia dari Alkitab ya nggak bisa. Ada nggak orang yang belajar sejarahnya China gitu dari Alkitab? Ya nggak bisa. Ya, dan ini yang sering ya ditanyakan juga ke saya nih misalnya. Alkitab itu kok nggak membahas dinosaurus? Berarti Alkitab nggak lengkap deh. Berarti bukan firman Tuhan. Nah ini kan ada yang salah sama logikanya. Memangnya ada buku di dunia
yang menjelaskan semua hal. Nggak ada. Kalau yang ada pun itu namanya Wikipedia itu ya, bukan Alkitab. Ya, itu kalau Alkitab itu kan buku untuk menuliskan sejarah Tuhan dengan umat manusia untuk menunjukkan karyanya dalam Yesus Kristus. Itu tujuan Alkitab ditulis, bukan untuk menulis tentang dinosaurus atau untuk tentang sejarah China atau tentang alien atau tentang hukum kimia, nggak ada di sana. Kalau itu semua ada, Alkitab kita bukan segini, tebalnya segini nih ya. Mau saat teduhnya kita ya Alkitab segini aja belum tentu pernah dibaca. Ya, gitu. Jadi out of course ya, Alkitab itu bukan buku untuk menjelaskan semua hal, termasuk sains. Tetapi apa yang Alkitab ajarkan dengan gaya bahasanya ya, sesuai dengan gaya bahasa penulisnya, sesuai dengan genrenya itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena natur yang ada di dunia nyata ini pun adalah ciptaan Tuhan. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Edwin. Jika ajaran kekristenan di dalam kekristenan sendiri memiliki ajaran yang sudah cukup banyak, belum lagi ajaran-ajaran dari agama lain atau kepercayaan yang lain. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa memilih mana ajaran yang paling benar? Contoh, misalnya dalam kekristenan, pengajaran mana yang paling benar dari Kristen Protestan atau mungkin Kristen Katolik atau mungkin Kristen Karismatik, dan bagaimana cara mengujinya, Pak? Oke, pertama ada cara pendek, ada cara panjang. Ya, tapi saya sangat merekomendasi belajar yang cara panjangnya ya. Cara pendeknya gini dulu. Ya apapun yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, terutama dalam 4 Injil, ya itu udah pasti keliru. Ya tentu ya, itu mah wajar ya. Kan tadi kita udah bahas hukum non kontradiksi. Oke? Misalnya Tuhan Yesus di sana diceritakan mati di kayu salib. Ada orang lain yang bilang Yesus tidak mati di salib. Ya otomatis hukum non kontradiksi berjalan. Kalau Alkitab benar, yang satunya salah. Udah gitu aja. Ya. Sedangkan keempat Injil itu adalah buku yang paling kredibel dan paling akurat secara sejarah yang kita bisa pegang untuk tahu tentang kehidupan Yesus Kristus. Itu dulu. Jadi apapun yang bertentangan dengan ajaran Kristen yang di sana dan di Alkitab sebetulnya, ya itu tentu salah. Kalau berkontradiksi ya, kalau nggak berkontradiksi nggak apa-apa. Ya itu jawaban singkatnya. Kalau jawaban panjangnya yang saya rekomendasikan juga ke Bapak dan Ibu, tentu jangan hanya belajar ajaran Kristen. Jangan hanya belajar Alkitab. Contoh saya juga mempelajari ya Islam saya belajar, Buddhisme saya belajar, Hinduisme saya belajar. Ya, saya pun kalau boleh jujur ya, saya pernah jadi agnostik dulu. Saya sangat meragukan kekristenan dulu, saya pernah. Tapi di situ saya belajar banyak hal. Tentang Katolik pun saya pernah belajar. Jadi apa? Akhirnya saya pernah bisa bilang ke orang lain bahwa setelah mempelajari banyak ini, ya saya menyimpulkan kekristenan masih paling masuk akal. Kan fair ya saya bilang begitu ya. Tapi kan gak fair kalau saya bilang begini ya. Ke Bapak dan Ibu misalnya. Anggaplah saya orang Buddha. Kristen mah salah. Pokoknya salah. Bapak dan Ibu tanya ke saya, kamu udah pernah ke gereja? Belum. Kamu pernah baca Alkitab? Belum. Kamu pernah mempelajari teologi Kristen? Belum. Pokoknya mas saya nggak mau belajar. Pokoknya salah. Nah itu namanya circular reasoning yang tadi udah dibahas. Jadi dari awal saya udah bilang, pokoknya kepercayaan saya yang benar, yang lain pasti salah. Nah itu circular reasoning. Dan sorry ngomong ya. Nah ini justru saya mau ngomong supaya apa? Memperjelas. Banyak dari orang Kristen sekarang tuh malas belajar. Dan saya sangat tidak rekomen. Makanya saya sangat merekomendasikan kita mau belajar. Kita pelajari berbagai pandangan. Berbagai denominasi juga kita belajar. Jadi kita tahu. Walaupun nggak mungkin semua ya. Agama di dunia itu ribuan. Tetapi minimal agama besar ya. Islam, Buddha, Hindu, Katolik ya harus tahu itu mah. Kalau kita mau mau fair ya ke orang lain ya. Sekali lagi, kita kan nggak mau, belum apa-apa udah bilang pokoknya yang saya yang benar. Kamu udah belajar yang lain? Belum. Kan kedengarannya juga nggak bagus ya gitu ya. Ya, oh, oke, sangat sangat menjawab atas pertanyaan ini.
Oke, pertanyaan berikutnya, eh, sebenarnya siapa penemu dari teori apologetika ini, Pak ya? Mengapa banyak pendeta juga yang keliru atau kurang tepat dalam menyampaikan eh, cara berapologet kepada jemaat, Pak? Ya, yang menuliskan itu yang paling jelas yang tadi saya kutip ya, yaitu Rasul Petrus. Ya, itu kan yang menulis. Ya, dari hisananya. Begitu. Walaupun setelah itu ya ada bapak-bapak gereja yang kemudian dia lebih menggali lebih dalam, misalnya Justin Martyr itu ada misalnya yang begitu ya. Kemudian yang teolog yang terkenal namanya Thomas Aquinas itu ada dia menggali apologetika supaya lebih gampang dimengerti pada zamannya. Kemudian di zaman lebih modern, misalnya saintis yang juga apologis Kristen ya, misalnya Blaise Pascal itu yang menemu hukum tekanan ya. Itu dia mendeskripsikan lebih bagus. Zaman sekarang juga makin banyak. Jadi banyak sebetulnya pengembangan berjalan terus. Ya, tapi asalnya dari Alkitab, dari langsung Petrus juga mengajarkan. Dan juga kalau kita mau melihat Tuhan Yesus sendiri juga berapologetika kok. Walaupun tidak memakai kata apologetika ya, tapi contohnya dengan orang Farisi. Apakah dia nggak berapologetika? Ya berapologetika. Ajaran yang dia lihat keliru, dia luruskan di situ. Jadi sebetulnya sudah awal, dari awal sekali Pak. Baik. Ini juga ada yang bertanya begini Pak Edwin, bagaimana mengajak kembali orang yang sudah berpindah agama untuk kembali percaya kepada Kristus dengan cara berapologet? Mungkin juga menyesuaikan agama dia pindahnya ke agama apa juga ya Pak ya? Ya, tergantung ya dia pindahnya karena apa. Sebabnya juga banyak ya. Nah, harus kita cari tahu dahulu. Tapi sering kali nih ya, ini cuma salah satu sebab ya, tapi yang sering ya, orang pindah itu karena kecewa dengan gereja. Ya kalau memang ini sebabnya, ya cara kita mengajak yaitu bukan dengan apologetika, ya, tetapi dengan apa? Kasih. Kita tunjukkan ke dia bahwa orang Kristen itu tidak sejelek yang dia pikirkan. Kita jadi teman baik dia. Kita tunjukkan bahwa orang Kristen itu bisa jadi garam dan terang. Kita bisa jadi teman yang baik buat dia. Itu lebih efektif, Pak, daripada apologetika. Kalau memang sebabnya karena itu ya. Nah, kalau sebabnya dia pindah kepercayaan karena urusan lain. Karena misalnya tadi dia nggak dapat jawaban dari gereja, jawaban intelektual. Dia merasa dia di agama sebelah dia lebih dapat jawaban. Nah, itu baru kita berapologetika. Oke. Nah, berkaitan dengan apologet ini, apakah ada rekomendasi buku-buku Pak yang membahas tentang apologet, tentang dinosaurus atau tentang kematian dan hal-hal yang lain? Waduh, kalau dinosaurus lebih ini ya. Cuman, oke, ini saya udah siapkan ini ada ya di slide-nya. Nah, ini saya yang 3 buku ini yang saya pakai juga untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Ini 3 buku ini. Kurang lebih gini, kalau yang mau knowledge-nya, pengetahuannya tentang apologetika kurang lebih dari A sampai Z, itu yang tengah dan yang paling kanan. Favorit saya yang paling kanan. Itu bagus sekali. Kalau yang lebih suka dari how to-nya ya, kita berapologetika caranya nih gimana ya. Itu yang kiri. Itu yang judulnya tactics. Nah, itu diajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Nah, contohnya ya yang belum sempat dibahas hari ini, yaitu berapologetika itu kita jangan banyak bicara, tapi banyak mendengar dan banyak bertanya. Karena dengan ditanya, orang jadi berpikir. Dengan ditanya, dia akan mulai berpikir kalau ada kesalahan logika yang dia pakai. Nah, teknik bertanya ini contohnya, nah di buku ini diajarkan. Ya gitu Pak, kurang lebih. Ini saran saya sih dari buku inilah. Ini udah terjemahkan bahasa bahasa Indonesia ya by the way ya. Oke. Nah, untuk menjadi seorang apologet sendiri, apakah ada sekolah khususnya Pak sebenarnya Pak? Ada. Kalau Eh, mau yang singkat, dulu sekali saya juga pernah ikut. Itu ada di Surabaya, namanya itu API, Apologetika Indonesia. Itu sertifikat. Kalau dulu saya langsung di tempat 1 minggu selesai, tiap hari pagi sampai sore. Kalau sekarang itu online, tapi mungkin karena dipecah-pecah, sehari cuma sejam 2 jam itu dalam sampai 3 minggu gitu. Tapi online, ada ngedengerin lecture, video,
Cuman ketemu itu seminggu sekali, cuman untuk berdiskusi singkat lewat Zoom. Ya dan bayarnya juga nggak mahal, sekitar sejuta berapa gitu atau bahkan lebih murah. Ya, itu menurut saya paling singkat ya. Kalau mau yang cukup komprehensif. Kalau kalau enggak, ya baca buku. Baca buku yang ini saya tampilkan juga ini boleh. Itu udah paling minim. Kalau saya sih waktu itu, waktu pandemi saya ngambil khusus ya itu yang di Biola University di LA. Bisa dibilang kalau untuk apologetika mereka the best. Yaitu saya ngambil khususkan di Science and Religion. Karena banyak pendekatan yang saya pakai ini sebenarnya untuk penginjilan ke kaum ateis. Nah, makanya saya ngambil yang berhubungan dengan science. Ya silakan pilih mau yang ringan itu baca buku, yang sedang ngambil tadi sertifikat di Surabaya, atau yang lebih berat ya itu di Amerika. Ya silakan pilih. Mau lebih berat lagi boleh ngambil doktor juga bisa di sini. Oke. Kalau HPI mereka cukup akhir-akhir ini cukup aktif membuka kelas online-nya mereka. Oh oke. Surabaya. Oh ada yang pernah ikut ya? Ada di ada beberapa leader kami juga pernah mengikuti kelasnya dan sedang mengikuti kelasnya juga, Pak. Oh syukurlah. Oke lah. Ya ini pembicaranya semua saya juga kenal di sana. Oke, terima kasih Pak Edwin. Nah, ini ada juga pertanyaan, ada salah satu tokoh yang saat ini sedang hype juga, yang kita tahu Elia Miron. Apakah bisa diyakini dia sebagai seorang apologet yang kita juga bisa ikut belajar dari materi-materi yang dia disampaikan, Pak? Karena secara penyampaian dia akan cukup tegas, terutama dalam iman kekristenan yang dia sampaikan ya. Baik. Ya, yang saya mau sampaikan gini ya, berhubung saya belum pernah dengar dia secara keseluruhan. Saya kenal orangnya juga enggak, dan saya baru lihat video dia juga sedikit sekali. Jadi kalau saya bilang saya tahu tentang Elia Miron juga kayaknya kurang fair ya. Tapi ginilah, saya ngomong secara umum saja. Siapapun orangnya, termasuk saya ya, ini termasuk saya. Biasakan kita menalar secara kritis. Itu kita biasakan. Termasuk saya yang ngomong loh ya. Yang hari ini saya paparkan jangan telan mentah-mentah. Ya, Google lagi kalau perlu. Ngobrol lagi sama ChatGPT. Sekarang kan ada tuh. Ya. Jadi siapapun orangnya, mau Elia Miron atau bukan, ya kita jangan langsung telan semua yang dia ngomong. Siapapun itu. Itu saran saya. Yang pasti fakta ya, semua orang termasuk saya, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada orang yang dimanapun dia hebat semua, nggak ada. Tapi juga nggak ada orang yang dimanapun dia semuanya jelek, nggak ada. Ya penting di sini kita bisa memakai nalar. Ya ini kan yang itu tema utama yang saya sampaikan hari ini itu. Kita bisa memakai kemampuan rasional kita untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Gitu aja Pak. Jadi Oh, mohon maaf nggak bisa komentar terlalu banyak tentang orangnya. Jadi betul. Tetap kita juga harus memperlengkapi diri juga, Pak ya, secara pribadi. ya saran saya mah denger aja dari semuanya, nggak ada salahnya. Betul. Eh, Pak Endar pertanyaan juga, sejauh mana dampak kita berapologet melalui sosial media? Ya, Apakah itu bisa menjadi, apakah bisa menjangkau dengan efektif untuk jiwa-jiwa, dan karena juga ada efek permusuhan ya di sosmed itu kan kita tahu sering ada pelintiran-pelintiran dari sepotong-sepotong sehingga akhirnya menyebabkan isu-isu yang bisa me- saling mengadu domba. iya. Jadi saya pun berkali-kali didorong ya sama teman-teman saya, sama teman pelayanan atau gereja tuh untuk bikin channel YouTube saya sendiri. Tapi sampai sejauh ini saya masih menolak. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Yang pertama, berhubung saya melayani kan ini, saya mengajar apologetika ini hanya secara part-time. Sebetulnya saya ada kerjaan itu utama saya di dunia usaha, di bisnis. Gitu. Jadi ada masalah di waktu. Untuk bikin channel sosial media yang benar-benar bisa berhasil nantinya, itu butuh waktu yang cukup banyak. Kenapa saya tahu? Saya pernah coba soalnya. Tapi ya akhirnya saya tutup lagi. Karena apa? Ya ini nyita waktunya banyak sekali. Paling gampang itu menyiapkan kontennya aja itu nggak main-main. Karena benar-benar kalau kita udah publish, kita itu udah harus siap diserang dari manapun. Begitu kita salah ngomong dikit bisa dipelintir, cuma di-cut, habis itu disebarin. Wah kan jadi urusannya panjang. Jadi satu video itu benar-benar bukan cuma kita ngoceh asal-asalan, habis itu kita publish, nggak begitu. Dan saya sangat tidak menyarankan itu kayak gitu. Karena
kita harus mikir beberapa langkah ke depan. Kalau misalnya ternyata ada orang yang salah nangkep ini begini, kita caranya gimana? Itu kita harus sudah persiapan. Persiapannya pun kita harus sudah belajarnya banyak. Baca buku udah banyak, ngambil sertifikat itu minimum. Jadi nggak mudah. Jadi banyak faktor yang perlu dipikirkan. Bener nggak kita punya waktunya? Jangan nanti udah baru bikin 10 konten. Aduh, nggak kuat ah. Nggak dapat duit, udah berhenti. Ya buat apa kalau begitu? Ya mendingan nggak usah kan ya. Atau enggak, ya kita ternyata belum cukup pinter nih untuk berargumen dengan baik ya. Karena nggak boleh kasar loh kita ya. Nah itu juga kita harus perlengkapi diri dulu. Jadi nggak sesimpel itu. Lebih gampang kita khotbah di gereja, lebih gampang kita ngajar di sekolah teologi, itu lebih mudah semuanya. Kalau udah namanya di publik, online, kita ada salah itu selamanya loh di situ kita. Nah jadi ya dipikirkan baik-baik dulu lah intinya. Dari berbagai aspek ya. Hmm. Karena ada jejak digital juga, Pak, kalau sudah di medsos. Betul. Dan salah ngomong bisa dituntut dan lain-lain, ya itulah. Ya Betul. memang ada resiko. Saya ada temen tuh yang YouTuber yang ini cukup naik daun sekarang namanya Andre Tunggal, tahu ya? Andri Tunggal. Ya dia cukup banyak ngomong ini tentang agama lain gitu. Ya, oh dia banyak cerita. Memang nggak gampang. Iya, oke. Pak, ini ada yang bertanya juga, apakah boleh dipaparkan secara apologetika mengenai bahasa roh? Maksudnya bagaimana kita bisa tahu bahwa bahasa roh itu benar adanya, Pak? Oke ya, kalau ini oke, ini bukan apologetika ya. Kenapa saya bilang bukan apologetika? Karena kalau kita lagi menginjili seseorang, itu kemungkinannya kecil sekali orang itu akan ngomong gini, ya saya mau percaya Yesus, tapi kamu jelasin dulu bahasa roh itu ada atau enggak. Loh itu enggak ada, saya nggak pernah seumur-umur ditanya kayak begitu. Dan saya nggak pernah dengar penginjil atau ahli apologetika di Indonesia luar negeri ditanya begitu, nggak pernah. Jadi ini lebih soal doktrin kekristenan internal sebetulnya ya. Tapi saya jawab sedikit aja. Ya kalau kita mau melihat konsep bahasa roh, ya kita balik ke Alkitab. Itu banyak kok dibahas. Itu aja singkat dari saya. Ya. Tapi ini bukan di ranah apologetika karena ini bukan untuk menjelaskan orang yang non-Kristen. Dan Oke. jangan kita memperdebatkan bahasa roh. Gereja mana yang benar, yang gini, yang benar. Nggak perlu. Ya, oke? Ya kalau mau dilihat di kisah para rasul itu kan juga dibahas. Orang yang berbahasa roh seperti apa, begitu. Ya contohnya begitulah. Ya dilihat aja dari Alkitab. Intinya kalau yang tidak sesuai ajaran Alkitab, ya berarti kan keliru. Intinya gitu ya. Ya, baik. Nah, ini satu pertanyaan terakhir, Pak Edwin. Bagaimana menjawab secara logika bahwa ketika Yesus berdoa kepada Bapa, sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu kan juga adalah Allah. Ya, oke. Ya ini kita harus menjelaskan dulu konsep Trinitas ya. Secara logika bagaimana? Banyak orang bilang Trinitas itu tidak logis. Padahal logis sebetulnya. Ya kalau dibilang bahwa ya tadi misal tambah satu sama dengan satu ya itu nggak logis. Tetapi kan bukan begitu. Yang diajarkan adalah Trinitas itu ada satu Allah tetapi mempunyai tiga bagian. Oke? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dianalogikan itu sebetulnya bisa seperti badan ya, seperti badan itu terus ada tangan ya. Itu jadi satu kesatuan. Itu sebenarnya analoginya tepat. Kalau analoginya kan ada orang bilang, oh Tuhan kadang jadi ya ya dia jadi bos, kadang jadi orang tua, kadang jadi tukang beca, ya itu salah ya. Itu nggak begitu. Tuhan nggak berubah bentuk kayak gitu. Cuman intinya ini kan satu kesatuan. Nah jadi ketika menjelaskan, ketika Tuhan Yesus berdoa pula di bumi, ya Tuhan Yesus juga dia berkomunikasi kepada bagian dari dirinya yang adalah Bapa di surga. Intinya. Contoh analogi lain ya. Kita pun di pikiran kita nih ya, kita sering nggak ngomong ke diri kita sendiri. Saya yakin pernah ya. Kita di pikiran kita ngomong ke diri kita sendiri. Karena pikiran kita kan bisa banyak bagian. Nah ini analogi pikiran ini sebetulnya cukup dipakai itu sama para teolog untuk menjelaskan Trinitas. Jadi tidak aneh kalau Tuhan Yesus yang lagi ada di dunia, dia berkomunikasi dengan bagian dari dirinya yang lagi ada di surga. Ya, karena sebenarnya ini satu pikiran, bukan dua pikiran yang berbeda.
Mungkin paling singkat gitu, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Edwin. Eh, Cukup menjelaskan harusnya. Tapi nanti kalau kita lebih detail kan jadi panjang nanti pembicaranya. Oke, pertanyaan sudah selesai. Nanti kita akan masuk lagi di 2 minggu berikutnya yang berkaitan tentang apologet. Kita akan bahas bisa lebih dalam lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Edwin untuk pemaparan materi pada hari ini dan juga sesi diskusi, sesi Q&A pada pagi hari ini sangat memberkati kita semua.